Selamat berjumpa di acara Rosi dan Kandidat Pemimpin Jakarta. Acara ini sejatinya kami desain dan kami rancang agar pemilih Jakarta semakin tahu kualitas pemimpin mereka. Karena tanggal 19 April nanti pemilih DKI Jakarta akan mencoblos siapa yang mereka percaya terbaik sebagai pemimpin DKI Jakarta. Hadirin sekalian dan Indonesia yang menyaksikan acara ini di Kompas TV. Inilah Rosi dan Kandidat Pemimpin Jakarta. Hadirin sekalian, Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah hadir di Jakarta Theater ini. Dan terima kasih bagi Anda yang menyaksikan secara langsung di Kompas TV. Acara ini sejak awal dirancang untuk mempertemukan dua pasangan calon, baik pasangan calon nomor 2 maupun nomor 3. Kami berdiskusi dan kami juga terus bertukar informasi agar acara hari ini berlangsung dengan baik. Namun rencana atau apa yang Anda saksikan saat ini tidak berlangsung sesuai rencana. Bahkan ketika ada permintaan adu visi misi hanya dilakukan oleh calon wakil gubernur saja. Hingga siang tadi kami mendapat konfirmasi bahwa calon nomor 3 tidak dapat hadir. Nggak apa-apa, nggak usah baper gitu dong. Biasa aja, show must go on. Kami sudah berupaya dengan sedemikian rupa agar acara ini bisa berlangsung dua paslon bertemu, tapi tidak apa karena tim dari pasangan calon nomor 3 menyatakan ketidakhadirannya. Oh ya, saya lupa. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, yang telah mensupport dan memberikan dukungan pada Kompas TV agar pasangan calon nomor 3 bisa hadir dalam acara ini. Pak Prabowo, jika Anda menyaksikan acara ini, terima kasih Pak, karena bagaimanapun saya tahu Bapak telah mendukung acara ini bisa terselenggara dengan baik. Karena di jam-jam terakhir ada perubahan konfirmasi, maka kita pun harus mereformat acara ini. Tetapi tidak apa. Acara ini tetap harus berlangsung dengan baik supaya pemilih Jakarta tahu kualitas pemimpin Jakarta. Inilah Rosi dan Kandidat Pemimpin Jakarta. Pemimpin yang lurus bawahnya tidak berani tidak lurus. Karena akar semua masalah itu adalah korupsi. Kita sudah memberdayakan 130.000 pengusaha kecil dan menengah, mereka yang berjualan di pasar-pasar dengan menggandeng Bank DKI. Pemimpin harus jadi sebuah etalase, mempertontonkan kamu bersih, kamu transparan dan profesional untuk melayani rakyat. Keteladanan juga harus dengan kejujuran yang dalam bentuk contoh konkret. Kita bisa diuji bagaimana kejujuran dan loyalitas kita melayani warga dengan hati. Bottle flip challenge. 3 kali aja ya. Ikutan. Kami ikut. Masa juri harus jadi pemain? Ikut. Itu nggak boleh. Udah, Itu aja. konflik kepentingan. Ikut. Itu konflik Kita kepentingan. nggak mau ikut. Ikut. Kita walk out. Boykot. Pulang ini. Boykot. Ayo. Ayo. Ikut curang. Ayo. Udah paslon 3 nggak hadir, paslon 2 mau boykot. Mau acara apa gue? Ayo ikut. Women's power on the stage. Kayaknya malam ini kan Ahok, Jarod, Di Rosi. Kalau hak Jarodnya nggak ada, cuma ada di Rosi doang. Coba bayangin. Ayo. Gimana tuh? Ya udah deh. Ya. Ini kalau soal istri kita agak takut. Ya, tolong. Saya sudah punya grup dengan Bu Vero dan Bu Happy. Jadi tolong Anda semua kegiatan Anda terpantau. Boleh. Yuk. Aduh.
Kok jadi grogi gua? Wah, Kalah. Bapak kalah, silahkan mencium istri Bapak. Dan mohon, yang dicium istri Bapak sendiri dan bukan istri orang lain. Jangan pura-pura salah cium. Jangan Ini salah curang. Tadi yang pertama dia ngalah, nggak, gitu ya. Ini ada satu yang saya juga pengen tahu. Kalau Pak Jarod cium Bu Happy, kena kumisnya mukanya gimana gitu? Aku nggak mau lihat. Setelah Pak Jarod dengan saya, Pak Ahok dengan... Oh nggak ada negosiasi, nggak ada negosiasi itu. Yang ada tadi negosiasi kalah itu. itu saya. Yang pertama tadi yang kalah kan Pak Ahok. Pak Ahok Cium, cium kan, Cium, kan itu. cium, cepat. Ayo. Iya. Oh, cium bibir dong. Nah, inspirasi untuk memakai peci itu keluar ketika saya sama istri ziarah ke makam orang tua, ke makam bapak, ke makam ibu di Surabaya, kemudian ziarah ke makam Bung Karno. Ya, waktu di makam Bung Karno itulah saudara-saudara saya di Blitar itu bisikin saya, Pak Jarod kok berubah? Dulu kalau di Blitar kan suka pakai peci, kalau di sana namanya kopiah. Kopiah, dulu kan pakai kopiah. Kayak Bung Karno itu pakai kopiah, karena kopiah itu adalah salah satu lambang ya, persatuan lambang nasional yang selalu dipakai. Saya jadi teringat bahwa kopiah ini kan juga berasal dari bahasa Arab, khofiah. Khofiah itu maknanya yang menyamarkan, ya, disamarkan, gitu. Berarti gitu ya? Jadi menyamarkan, yang menyamarkan, ya, supaya kita rendah hati, tidak sombong, meskipun kita orang biasa-biasa saja. Kita kan bukan termasuk orang super kaya, ya sudah biasa saja. Kan begitu misalnya, iya Kak? Saya betul-betul ya itu deg-degan loh ketika ya Pak Ahok katanya mau dipecat. Kok dipecat gimana sih? Tapi apa? Oh, tapi tenang. Biar gini-gini aku disalahpahamin juga. Kenapa? Nggak ngira saya super kaya sih. Cuma mereka kira saya Superman. Oh. Kenapa? Pikir Jakarta ini saya urus sendiri. Padahal ada Pak Jarod yang bantu saya, ada teamwork yang kerja. Orang selalu pikir saya Superman. Padahal saya bukan Superman. Dulu mau nama Superman nggak jadi, dia Basuki. Coba kalau kita lihat Litbang Kompas yang dilakukan pada Desember 2016. Jadi memang tingkat kepuasan atas kinerja Pemprov DKI Jakarta itu rata-rata di atas 50%. Bahkan ada yang mencapai 81%. Ya. Kalau kita lihat yang terendah saja, yaitu di bagian ekonomi misalnya 54,1%. Ini adalah di bagian yang terendah. Tapi sebelum itu, sebelum saya melihat bahwa tingkat kepuasan Pemprov DKI, memang berbagai hasil survei mengatakan bahwa tingkat kepuasan pada pemerintahan Pak Basuki dan Pak Jarod itu di atas 70%. Kalau kita lihat penjabarannya juga dari Litbang Kompas demikian. Tetapi toh hasilnya tidak terlihat di pilkada putaran pertama lalu, gitu. Menurut Pak Jarod, di mana soalnya? Oh, jangan, ini agak sensitif Pak Jarod aja. Apakah saya harus menjawab secara terus terang berbagai macam faktor yang menyebabkan ya tingkat elektabilitas ya kemarin ya waktu putaran pertama itu agak jauh dengan tingkat kepuasan ya atas kinerja Basuki Jarod. Sebetulnya kan putaran pertama kita sudah menang ya 43%. Saya merasakan bahwa faktor yang dimainkan, mohon maaf, itu adalah politisasi persoalan-persoalan SARA. Ini yang selalu dihembuskan ya. Mohon maaf Pak Basuki, ini selalu dihembuskan di
bawah gitu ya. Sehingga ada ketakutan, keengganan dari warga untuk menentukan pilihan pada Basuki Jarot. Makanya saya selalu sampaikan, ya ini kita memilih pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin agama. Kita memilih pelayan warga yang dikontrak 5 tahunan. Itu yang pertama. Yang kedua, dihembuskan isu bahwa Basuki Jarot itu tukang gusur. Tukang gusur? Ya. Selalu kalau saya masuk ke pemukiman-pemukiman padat, pertanyaannya, Pak di sini jangan digusur Pak, Pak di sini jangan digusur Pak. Jadi itu. Jadi dua isu ini yang sering kami terima ya. Kenapa kok tingkat elektabilitasnya itu tidak sesuai dengan. Di antara dua itu mana yang paling efektif memukul Anda? Jujur masalah agama ya Sarah ya. Mungkin saya tambahkan soal gusur ya. Saya waktu turun, ini ketua RW loh, saya kaget. Jadi saya datang ke rumah yang agak kumuh, terus saya lihat dia kayaknya kurang gitu seneng. Orang yang didatengin, diem. Lalu RW-nya ya buka. Mohon maaf Pak ya, Pak. Mohon maaf saya terus terang ini Pak. Di sini berkembang isu, Bapak ini sengaja menolkan pembayaran PBB, pajak bumi bangunan, supaya waktu gusur kami nggak ganti uang sama sekali. Kaget saya. Jadi padahal saya membebaskan PBB itu agar masyarakat yang miskin itu tidak keluar dari Jakarta. Ya kita ingin subsidi, termasuk BPHTB. Tapi di bawah dihembuskan, Ahok ini bukan mau nolong kamu, justru dia mau habisin kalian dengan menolkan PBB. Saya kaget, saya nggak pernah kepikir di bawah kok balikinnya kok kejem banget gitu ya. Terus saya bilang gini Pak, bisa nggak keluarin saya surat pemberitahuan PBB-nya, SPT-nya. Lalu dikasih, itu saya ajarin bacanya. Ini ada NJOP tanah. 0 apa angka? 2,7 juta. Nggak 0 kan? Jadi tanah Bapak Ibu ini nggak 0 loh, 2,7 juta. PBB-nya kenapa jadi 0? Setelah dihitung PBB, ini kami diskon jadi 0. Jadi kalau saya mau hilangin nilai Bapak Ibu, NJOP-nya yang saya nolkan. Jadi di mana salah persepsinya? Ya jadi nggak mau tahu, orang kampung juga dibilangin Ahok bukan baik hati kasih PBB kamu 0, itu mau caplok tanah kamu. Makanya saya ajarin sering bukan. Kalau mau dicaplok namanya NJOP-nya yang dinolin kan. Ya. Kalau dia NJOP masih sama angkanya, dihitung bahwa keluar angka pajak baru 0. Oh gitu ya Pak ya. Nah saya juga pernah sampai satu daerah, rumahnya bagus, karena agak embung, agak cekung gitu ya, cekung. Bapak mau jadikan ini jadi danau ya? Hah, saya kaget, rumah itu bagus kok jadi danau. Iya Pak, di sini isunya Bapak akan nenggelamkan semua Pak. Aduh, dari mana ceritanya ini? Rumah-rumah jelek juga Bapak nggak mau lihat. Nah kami pengen 2 tahun ke depan semua orang punya sertifikat. Maka kita bebaskan BPHTB. Kalau yang di atas 2 miliar boleh tunggak kalau nggak mau dijual tanahnya. Sehingga 2 tahun ini target seluruh Jakarta ini punya sertifikat hak milik. Lalu kami tidak ingin melihat rumah jelek. Kenapa? Karena kami akan bagusin semua rumah orang. Bedah rumah ya. Bedah rumah dengan kalau sulitan kan lelang. Ya. Kita akan menerapkan PHL perumahan, kirim barang beresin. Tapi di lapangan ceritanya beda. Ahok nggak boleh rumah jelek, makanya mau dibongkar semua dari dia. Ya. Jadi Ahok nih anti orang miskin. Ya. Makanya kita nih pengen bagusin itu rumah. Pak Ahok, dipotong. Anda sadar ya bahwa Anda selalu disebut atau dikaitkan dengan gubernur tukang gusur, Ya makanya itu fitnah gubernur aja udah. anti orang miskin. Ceritanya nggak dibaca habis, orang mau kasih sertifikat, mau perbaiki rumah orang miskin, dibilangin bener sih ceritanya. Ahok nggak suka lihat rumah jelek. Tapi bukan berarti saya nggak suka rumah jelek, saya bongkar rumah jeleknya. Saya bongkar memang, tapi saya bangunin rumah yang layak, yang bagus. Ya, jadi begini ya. Jadi kita memang tidak suka pada rumah-rumah jelek. Makanya kami jelaskan bahwa rumah jelek gini akan kita bongkar, kita bangun lagi yang lebih bagus.
Waktu saya sampaikan pada mereka untuk segera membedah rumah itu, baru mereka paham. Satu. Yang kedua, memang ada kebijakan dari Pak Basuki yang NJOP-nya di bawah 1M, itu PBB-nya gratis. Inilah, betul, inilah sebetulnya prinsip keadilan sosial. Nah, ini gitu loh. Bahkan kami lagi berharap 2019 ketika Perda rencana detail tata ruang itu bisa kita revisi, kita akan bertahap rumah tinggal itu tidak bayar PBB sama sekali, kecuali dibuat usaha. Nah sekarang masih pakai konsep lama, rumah itu nggak boleh ada usaha. Padahal orang Jakarta kalau mau murah kan rumah dibuat usaha. Ini kadang-kadang izinnya nggak keluar karena bukan zonanya, bukan zonasinya. Ya. Ini adalah pemikiran dulu ketika teknologi ini belum sampai di situ. Nah, makanya kami mau revisi Perda ini mesti 5 tahun. Nah, kita akan revisi. Pak Ahok, maaf saya potong. Pak Ahok, Pak Jarot, kenapa kalau begitu ada soal 54% orang tingkat kepuasan penduduk Jakarta di tingkat ekonomi itu 54%. Dia termasuk di level terendah. Di mana titik soalnya menurut Anda? Persoalannya memang waktu itu infrastruktur Jakarta belum membaik. Termasuk izin-izin juga belum membaik. Jadi kemudahan melakukan bisnis, ease of doing business itu masih 100 lebih. Nah sekarang udah 90 lebih. Nah itu yang kami perbaiki. Jadi semua ini bisa jalan, ekonomi bisa membaik. Kalau kesehatan sudah kita jamin, pendidikan kita jamin, termasuk perizinan. Nah tentu apalagi inflasi. Jakarta ini kami berusaha menekan inflasi. Makanya inflasi terbaik 5 tahun itu soal beras. Kita manfaatkan BUMD kami untuk bekerja dengan baik. Ini kan baru mulai. Termasuk subsidi. Jadi tugas kami adalah mengadministrasi keadilan sosial sebetulnya. Ketika orang miskin tidak bisa beli daging, kami impor langsung sendiri, kita main sendiri, jadi daging stabil. Tapi apa yang lagi menyumbang yang belum bisa beres adalah cabai dan bawang. Kami sudah pesan mesin untuk pasang. Kami akan punya mesin yang bisa nyimpen cabai dan bawang itu 6 bulan. Jadi gitu ya gini, kalau misalnya Anda dipercaya kembali untuk memimpin, 54% Kami jamin ekonomi akan naik. Karena apalagi dalam pola kami 80-20. Nah, jadi ketika kami juga akan memiliki 5.000 orang, itu diurus 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan. Nah kalau sistem ini jalan, maka preventif promotif ini akan membuat orang itu tidak habis uang untuk sakit. Sekarang orang mulai merasakan, kalau sakit mana dari minjam uang. Kami menanggung secara semesta, universal coverage. Ya, tapi kan itu konteksnya pelayanan publik kesehatan. Ini kan soal ekonomi tadi. Betul, yang 54%. ini ada hubungannya. Ini ada hubungannya, termasuk kita kan membuka banyak tempat, kayak taman, kayak model Kalijodo, taman-taman, tempat-tempat usaha, Petra, aset-aset Pemda. Itu semua kita akan mendorong para PKL kuliner untuk masuk. Termasuk kami akan bangun puluhan tempat kumpul kreatif. Orang tahunya kan Jakarta Creative Hub. Itu adalah tempat Anda yang kreatif, nggak punya modal, kita sediakan mesin, kita latih Anda, lalu keluar produk kreatif Anda, kita patenkan, kita bantu Anda bikin PT, lalu kita sediakan kantor subsidi untuk alamat PT, lalu begitu Anda pasarkan bisa laku. Kami kasih modal kalau bagi 80-20. Pak Jarot, di mana yang merupakan gagasan orisinil seorang Jarot? Begini, untuk ekonomi kerakyatan ini kan sudah kita terapkan lama di Blitar. Makanya saya ditugaskan khusus oleh Pak Basuki untuk masuk di sektor-sektor ekonomi kerakyatan. Misalnya memberdayakan pasar-pasar tradisional. Saya melihat ada kesalahan di masa lampau, pasar-pasar tradisional kita itu sepi dan sewanya itu mahal. Karena dulu yang membangun itu selalu swasta, kemudian jual beli kios. Sehingga orang yang kaya itu punya banyak kios, padahal dia tidak berdagang di situ. Makanya kita rubah, nanti yang membangun adalah kami. Sehingga yang di situ betul-betul mereka yang berdagang dan kiosnya itu bisa kita subsidi habis di situ. Itu. Kemudian kita mengintegrasikan pasar-pasar tradisional itu dengan pemukiman. Kemudian ada bioskop rakyat di situ, sehingga hidup rame. Ya, ini adalah konsentrasi kami. Yang kedua adalah menata PKL. PKL di Jakarta ini sudah kita tata jadi lokasi binaan dan lokasi sementara. Kemudian warga Jakarta mungkin bisa kita ajak ke Blok S, nyaman banget.
ya itu bersih, kemudian nyaman, dan di situ ada musolahnya, sehingga mereka ketika sholat maghrib terutama ya itu bisa sholat di situ. Kemudian juga bisa lah dicoba, misalkan di sentra durian di Kalibata, udah berubah. Inilah yang kita sebut bahwa PKL ini adalah sahabat kita, karena sektor informal ini salah satu tulang punggung dari ekonomi Jakarta di tingkat yang paling real. Ada inflasi, ada gejolak apapun, yang paling kuat adalah sektor informal ini. Ya, termasuk juga dan itulah yang ingin Anda berdayakan. Ya, pemberdayaan. Makanya ini adalah salah satu tugas yang diberikan Pak Basuki kepada saya untuk menata mereka. Dengan cara seperti itu nanti kan bisa lihat bahwa pasar kita itu berarti pasar yang bersih, sehat, nyaman. Sebutkan satu pasar, Pak Jarod, yang sudah terbukti menjadi hasil kerja Basuki Jarod sebagai sebuah pasar tradisional yang sudah dikelola sedemikian rupa sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Pasar Blok S sudah, kemudian pasar Kramat Jati, ya. Dengan seperti itu maka pasar Kramat Jati nanti kita akan coba bangun setelah kita aktif, kita groundbreaking sebagai pasar grosir, ya. Sudah cukup bagus ya. Kemudian saya bilang kepada mereka, tolong untuk MCK-nya yang bersih, desainnya yang bersih. Tapi intinya Anda yang mengatakan sudah ada contohnya ya, untuk banyak itu. contoh untuk itu. Kemarin ada contoh juga. Beberapa pasar di mana itu diaktifkan oleh anak-anak muda untuk kuliner. Ya, pasar Bungur, pasar Nangka juga sudah bagus. Bagus banget ya. Jadi inti sih gini, sama Pak Jarod tuh ya. Kenapa saya pilih Pak Jarod jadi wakil? Waktu saya memutuskan bisa pilih sendiri waktu itu. Beliau ini 10 tahun jadi wali kota terbaik di Blitar. Nah, bupati itu nggak pengalaman ngurus kota sebetulnya. Kami bupati kan wilayahnya lebih besar, orangnya lebih dikit. Nah, kombinasi ini UMKM ini ketemu, dan Jakarta cuma masalah kan di tanah, beda dengan di daerah. Iya. Nah, kita mau buat kebijakan, misalnya kayak Plaza Indonesia belakang ini, di atas sungainya itu kita kan bangunin parkiran. Jadi konsep kita ada parkiran motor, ada UMKM-nya. Itu jadi ramainya situ, jadi paksa parkir motor di situ bisa 2.500 motor. Kita lagi mau bangun ini. Gambar sudah selesai semua. Pak Ahok, Anda melihat bahwa Pak Jarod yang memimpin Blitar itu juga bisa diterapkan di Jakarta? Ya, jadi prinsipnya sama. Jadi pemimpin itu kelihatan dari karakternya kok. Ya mau ngurusin punya hati atau enggak. Yang paling penting tuh bagi saya, pemimpin itu harus bisa mengadministrasi keadilan sosial. Oke, kayaknya selain hasil karya, kayaknya ada satu karakter yang membuat Anda juga jatuh cinta pada seorang Jarod ya? Ada karakter juga kan? Ya. Tidak usah diceritakan dulu, kami kembali saat lagi.